Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A, B, dan C. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Ayo sekarang siapkan dulu buku tematiknya, tema 1. Dan alat tulisnya juga ya. Anak-anakku, kita masih mempelajari tema 1 ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Muatan pelajaran matematika. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai perkalian bilangan. Apakah kalian sudah pernah belajar mengenai perkalian? Nah, supaya kalian mahir, maka kalian harus banyak berlatih ya. Semoga kalian sudah banyak menghafal mengenai perkalian ya, sehingga mempermudah kalian nanti dalam mengalihkan bilangan ya. Anak-anakku, hari ini Miss Ajeng masih menemani kalian dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, mari perhatikan contoh berikut ini. Nah, gambar apakah itu? Ya, betul, itu adalah gambar domba. Nah, di sini Miss Ajeng memiliki 2 buah kandang domba. Ya. Ini kandang 1, ini kandang 2. Nah, pada kandang pertama atau kandang ke-1 ada berapa jumlah dombanya? Ada 5. Kemudian pada kandang kedua ada berapa jumlah dombanya? Ada 5 juga. Maka jumlah keseluruhannya adalah, nah, untuk mempermudah kalian, maka kita lakukan cara berikut ini. Kita tulis angka 5 sebagai jumlah domba yang ada di kandang pertama. Kemudian kita tambahkan dengan jumlah domba yang ada pada kandang kedua. 5 ditambah 5, maka jumlahnya adalah 10. Nah, itu dalam bentuk penjumlahan. Sekarang, pada contoh di atas, kita rubah ke dalam bentuk perkaliannya. Maka bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. Tadi jumlah kandangnya berapa? 2. Nah, kita tulis 2 untuk mewakili jumlah kandang. Kemudian, berapa jumlah domba pada setiap kandang? Betul, ada 5. Maka kita kalikan. 2 dikali, tadi 2 sebagai jumlah kandangnya ya. Nah, kemudian dikalikan jumlah domba pada setiap kandangnya. Berapa tadi? 5 ya. Jadi bentuk perkalian dari penjumlahan di atas adalah 2 dikali 5. Berapa jumlahnya? 10 ya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Di sini Miss Ajeng memiliki gambar apel. Nah, pada gambar pertama berapa jumlah apelnya? Ini gambar pertama ya. Maaf, pada bagian pertama. Ini pada bagian kedua. Pada bagian pertama jumlah apelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Pada bagian kedua ada berapa jumlah apelnya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kita tulis lagi. 8 ditambah 8 jumlahnya adalah 16. Nah, itu dalam bentuk penjumlahannya. Sekarang coba kalian rubah ke dalam bentuk perkalian. Ayo, seperti tadi. Ada berapa bagian? Ya, atau ada berapa tempat apelnya? Betul, ada 2 tempat ya. Nah, pada setiap tempatnya ada berapa jumlah apelnya? Ada 8, berarti 2 dikali 8. Hasilnya adalah 16. Nah, berdasarkan contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkalian artinya menjumlahkan bilangan yang sama secara berulang, ya. Jadi perkalian artinya menjumlahkan bilangan yang sama secara berulang. 8 ditambah 8, 8-nya ada berapa? Ada 2, maka bentuk perkaliannya 2 kali 8, ya. Nah, anak-anak, di sini kalian harus mengingat. Nah, ingatlah bahwa dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran, ya. Nah, anak-anak, sekarang ada contoh dari beberapa bentuk perkaliannya, ya. Tuliskanlah bentuk perkalian dan hasilnya dari penjumlahan berikut ini. Ayo kita lihat. Contoh pertama. Di sini ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Ada berapa kali 5-nya? Ada 1, 2, 3. Nah, maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ini bentuk perkaliannya. 3 kali 5, ya. Seperti itu. Jadi 5-nya 3 kali, ya. 3 kali 5. 5 tambah 5 ditambah 5, ya. Berapa hasilnya? Jumlahkan saja. 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15. Jadi 3 kali 5 hasilnya 15. Contoh yang selanjutnya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Kita hitung berapa 10-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bentuk perkaliannya adalah 5 kali 10, ya. 5 kali 10. Berapa jumlahnya? 50, ya. Selanjutnya 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ayo kita hitung ada berapa jumlah 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa bentuk perkaliannya? 7 kali 4, ya. Berapa hasilnya? 28. Selanjutnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2. Kita hitung berapa kali 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bentuk perkaliannya berapa sayang? 8 kali 2, ya. Berapa hasilnya? 16. Nah, anak-anak, itulah contoh bentuk perkalian dan hasil dari penjumlahan, ya. Awas jangan tertukar ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini contoh lagi.
Carilah hasil perkalian berikut ini. Nah, 2 dikali 10, maka hasilnya berapa? Anak-anakku, sebelum kalian mengalihkannya, lihat dulu. Di sini ada angka berapa ya? Angka 10. Nah, angka 10 ini terdiri dari berapa? 10-an. Nilainya berapa? 10. Maka kita kalikan terlebih dahulu seperti ini. 2 dikali 10. Nah, 10 yang ini adalah dari yang ini ya, 10-an. Maka hasilnya berapa? 20-an. Kemudian setelah 10-an, angka 10 terdiri dari 0 satuan. Maka nilainya adalah 0. Maka yang kedua, kalian mengalihkan 2 dikali 0. Nah, 0 yang satuan ini ya. Maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kalian jumlahkan. 0 ditambah 0, 0, 2. Karena tidak ada temannya, kita langsung saja menuliskan 2. Jadi 20 ditambah 0 hasilnya 20. Maka 2 dikali 10 adalah 20. Nah, itu ya bentuk perkaliannya. Selanjutnya, masih contoh lagi. Cari hasil perkalian berikut ini. Nah, 3 dikali 31. Maka hasilnya berapa? Ayo kita lihat dulu. Angka 31 ini terdiri dari apa saja? Nah, kita lihat ada angka 3. Nah, 3 di sini nilai tempatnya sebagai puluhan. Jadi 30-an. Maka nilainya 30. Nah, yang pertama kalian kalikan. 3 dikali 30. Nah, dikali yang ini. Maka hasilnya adalah 90. Kemudian 31 terdiri dari 1 satuan. Maka nilainya adalah 1. Nah, yang kedua kalian mengalihkannya seperti ini. 3 dikali 1 hasilnya berapa? 3 ya. Nah, maka jumlahnya adalah 0 ditambah 3, 3, 9, kita langsung tulis 9 karena tidak ada temannya ya. Maka 90 ditambah 3 adalah 93. Hasil perkalian dari 3 kali 31 adalah 93 ya. Nah, itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya masih mencari hasil perkalian ya. Sekarang 2 dikali 122. Nah, ini sudah mengalihkannya dengan ratusan ya. Kita lihat seperti tadi 122. Nah, terdiri dari angka berapa saja nilai tempatnya? Kita lihat 1. Nah, 1 yang ini ya. Nah, nilai tempatnya sebagai ratusan. Maka nilainya adalah 100. Nah, kalian kalikan dulu yang pertama. 2 dikali 100. Hasilnya berapa? 200. Nah, kemudian angka yang keduanya ada angka berapa ini? Nah, angka 2 sebagai puluhan. Nah, 20-an. Nilainya berapa? 20. Nah, maka yang kedua 2 dikali 20. Berapa sayang? 40.
Selanjutnya, 2 yang terakhir ini nilainya sebagai satuan. Ya, nilai tempatnya satuan, maka nilainya adalah 2. Kita kalikan. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, untuk menjumlahkannya, kalian harus meletakkan bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Dari satuannya terlebih dahulu. 0 ditambah 0, 0 ditambah 4, berapa? 4. Kemudian 0 ditambah 4, 4. Kemudian 2. Nah, karena kebetulan di sini tidak ada bilangan yang ditambahkan lagi, maka kita langsung saja tulis 2 ya. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 4 hasilnya adalah 244. Maka hasil perkalian dari 2 kali 122 adalah 244. Nah, selain dengan menggunakan cara tersebut, Miss Ajeng akan memberikan cara mudahnya juga ya, dengan bersusun ke bawah atau bersusun pendek ya. Nah, kita tulis dulu 122, kemudian kita tulis angka 2-nya, kemudian kita kalikan. Nah, perhatikan, kita kalikan dari satuannya terlebih dahulu. 2 dikali 2. Lihat tanda panahnya ya. Berapa hasilnya? 4. Kemudian kita kalikan dari puluhannya. 2 dikali 2. Berapa? 4 ya. Selanjutnya kita kalikan yang ratusannya. 1 dikali 2 hasilnya 2. Maka jumlahnya adalah 244. Hasilnya sama ya. Nah, nanti kalian silakan menggunakan cara yang menurut kalian mudah ya. Nah, tapi nanti ketika mengerjakan soal, kalian lihat perintahnya terlebih dahulu ya sayang ya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Baik, selanjutnya Miss Ajeng akan memberikan contoh soal cerita ya. Ayo kita baca bersama. Kakek memiliki 4 ember berisi bibit ikan mujair. Masing-masing embernya berisi 520 ekor. Berapa banyak semua bibit ikan mujairnya? Nah, tadi kan sudah belajar cara bersusun pendek ya, perkaliannya, atau bersusun ke bawah ya. Nah, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Kita tulis dulu ya bilangannya. Tadi masing-masing ember berisi 520 ekor ya. Kita tulis dulu 520. Kita kalikan dengan 4 ya. Maka bentuk perkaliannya seperti ini. Ayo. 0 dikali 4 berapa? 0 ya. Jadi yang setiap bilangan yang dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0 ya. 5 dikali 0, 0. 1.000.000 dikali 0, 0 ya. Maka 0 dikali 4 hasilnya 0. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya ratusannya kalian kalikan. 5 dikali 4 berapa? 20. Maka, nah,
Jumlah bibit ikan mujair seluruhnya adalah 2080 ya. Nah, itu caranya ya. Selanjutnya, contoh soal cerita, yaitu di sini ada penjual telur ayam menjual 435 butir telur setiap harinya. Berapa banyak telur ayam yang terjual dalam waktu 7 hari? Nah, kalian tulis dulu bilangannya. Yang pertama, jumlah telur setiap harinya adalah 435 butir telur. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak telur ayam yang terjual dalam 7 hari. Maka dikalikan 7 ya. Nah, ayo kita kalikan dari satuannya. 5 dikali 7, ada yang tahu berapa? Betul, 35 ya. Nah, anak-anakku di sini kan sudah ada angka 35 ya. Nah, kalian tulis angka 5. Nah, angka 5 ya di sini. Kemudian 3-nya kalian tulis sisa 3. Jadi nanti biar tidak lupa bahwa ketika mengalihkan dengan bilangan selanjutnya masih ada sisa angka 3 ya. Jadi 5 kali 7, 35. Kita tulis angka 5-nya di sini ya. Nah, di bawah ini. Kemudian kalian tulis sisa 3-nya di sini. Selanjutnya, 3 dikali 7 berapa? 21. Nah, karena tadi ada sisa 3, nah jadi tidak langsung ditulis di sini 21 ya. Kita jumlahkan dulu. 21 ditambah 3, 24. Nah, kalian tulis 4-nya di sini ya. Nah, kemudian sisa berapa? 2 ya. Kita tulis sisa 2 biar tidak lupa. Selanjutnya 4 dikali 7 berapa? 28. Nah, ingat tadi masih ada sisa ya. 2. Berarti 28 ditambah 2 berapa? 30. Karena di sini tidak ada lagi yang dikalikan, maka langsung saja ditulis 30 ya. Jadi jumlah telur ayam yang terjual adalah 3045 ya. Nah, itulah caranya ya anak-anak. Supaya kalian mudah, maka ikuti cara yang Bu Ajeng contohkan ya. Nah, terima kasih anak-anakku sayang atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.